Insyaallah. Saat ini kita dalam kajian ini kita akan membahas tentang seputar bulan suci Ramadan di mana di tengah wabah pandemi Covid ini. Bagaimana kita menikmatinya, kita menyikapinya dalam hal beribadah kita saat ini di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita dalam memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan suci kita tahun ini itu tidak mungkin nyaris mayoritas jamaah kaum muslim atau umat Islam ini saat ini menghadapi sesuatu bulan suci yang mungkin di luar dari kebiasaan seperti biasanya saat ini mungkin ya. Ini berbeda. Bagaimana kita menyikapinya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ayat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, apa makna dari ayat ini di tengah kondisi wabah Wuhan COVID-19 ini? Karena terus terang mayoritas bahkan 100% umat Islam baru mengalaminya, di mana menjalankan ibadah puasa di tengah wabah pandemi Wuhan COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana yang ditanyakan tadi di dalam Al-Quran, Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kata Allah. Ini an-nida, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, khusus untuk orang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana umat-umat terdahulu mereka juga ada diwajibkan untuk berpuasa agar kamu bertakwa. Jadi ini unik ya. Pertama itu adalah khusus panggilan untuk orang beriman, wajibnya berpuasa. Kemudian yang di akhir ayat ini ternyata Allah juga pernah mewajibkan puasa kepada umat terdahulu. Artinya apa? Dari ayat ini Allah sudah tidak lagi mengakui puasa-puasa umat terdahulu. Jadi sebelum kita bahas ini, sedikit kita bagaimana perasaan kita menghadapi musibah Wuhan COVID-19 ini. Dan ini adalah memang belum pernah terjadi di dunia sampai selama ini, dan sampai mengenai musibah ini hampir seluruh dunia. Jadi kalau dulu itu azab Allah ada sampai 400 tahun. Dalam sebuah riwayat disebutkan Namrud itu Allah berikan azab seekor binatang akal minad dzubab, lebih kecil daripada lalat, masuk ke telinganya, dihisap darahnya sampai kering, tapi tidak mati, sampai kering semua, bahkan jantungnya masih utuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan 400 tahun dia merasakan azab itu. Apa? Itu seperti kepalanya dipukul oleh stik besi. Kayak mana rasanya kepala dipukul oleh tongkat besi. Itulah yang dirasakan selama 400 tahun oleh Namrud. Allah, na'udzubillah. Tapi dia seorang. Yang lain tidak. Nah, ini contoh azab yang pernah Allah turunkan lama 400 tahun. Ada juga yang kedua, Allah turunkan azab selama 40 hari 40 malam tak mati-mati.
Kepada siapa di antara? Firaun. Ketika dia tenggelam di Laut Merah, tidak Allah angkat nyawanya, belum ditarik oleh malaikat Israel, dia merasakan bagaimana sakitnya ketika sakratul maut, dan dia sadar akan kesalahannya. Sebagaimana Namrud juga sadar kesalahannya, tapi sudah tidak diterima taubatnya. Firaun juga begitu. Ini diantara, dan banyak lagi azab-azab Allah. Namun bukan berarti kita menganggap Wuhan ini adalah azab untuk manusia semuanya. Ini sudah kita jelaskan. Jadi kita harus sabar, karena semua itu ada hikmahnya. Wa ma asabakum fil ardi wala fi anfusikum fi kitabin min qabli an nabraha likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, apapun musibah yang Allah timpakan di dunia ini, ke dunia ini, atau kepada diri kamu sendiri, semuanya itu telah kucatat, kata Allah di Lauhul Mahfuz. Likaila, agar supaya kamu tidak pernah nanti merasa putus asa terhadap problematika apa saja yang telah menimpa engkau yang lalu-lalu. Jangan pernah berputus asa. Begitu juga kamu jangan terlalu gembira ketika kamu mendapat nikmat, sehingga kamu lupa kepada Allah, kepada sesama engkau. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang congkak dan semena-mena. Jadi ini hikmahnya besar. Kenapa seluruh dunia merasakannya? Boleh jadi Allah ingin menegur bagaimana penderitaan manusia, khususnya umat Islam di Palestina, di Syria terkhusus. Orang-orang yang tidak berdosa, wanita yang lemah, anak-anak yang tak berdosa, orang tua yang lemah, mereka semuanya korban peperangan. Dan kita seluruh dunia lebih banyak mayoritas diam. Belum lagi bagaimana penjajahan Israel terhadap Palestina, belum lagi di Myanmar, Rohingya, di Uyghur. Seluruh dunia tahu bagaimana penderitaan umat Islam di Xinjiang, tapi kita diam. Maka ini adalah merupakan hikmah untuk kita berpikir, termasuk juga dalam sehari-hari kita renungi. Seluruh musibah apapun kita ambillah hikmahnya. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat kita dari musibah ini. Apa diantaranya? Umat Islam khususnya kalau bisa dari sebab musibah ini, boleh jadi mudah-mudahan umat Islam menemukan vaksinnya. Jadi berlomba-lomba kita, fastabiqul khairat. Tunjukkan umat Islam, kita berdoa karena wabah ini. Kita berdoa meskipun kita angkat. Kalau tidak ada vaksinnya, pencegahnya, ini akan sia-sia. Jadi kita berdoa-doa. Pertama, semoga Allah angkat. Yang kedua, semoga Allah berikan ilham kepada umat manusia, khususnya orang Islam, mampu menemukan vaksin ini. Karena jangan sampai jatuh kepada orang-orang yang tidak berakidah. Coba, China sudah mengkampanyekan mereka menemukan vaksin itu yang mungkin sekitar bulan 11, bulan 12 akan bisa dipergunakan. Tapi kita khawatir karena sumber-sumber vaksin yang mereka ciptakan itu nanti setelah dirilis lebih banyak muatannya daripada enzim babi. Jadi jangan sampai kita memakai vaksin yang terbuat daripada benda-benda yang haram. Jadi kita doa mudah-mudahan umat Islam mampu menemukan vaksin ini. Semoga kita bisa merasakan bagaimana nantinya kita bisa bertaamul sosial dengan baik sesama kita di dunia ini, dan khususnya kepada kita keluarga kita bebas kembali bersosial, berekonomi dan sebagainya. Dengan adanya vaksin ini kita akan bisa mengangkat segala penyakit yang kita takutkan, khususnya adalah virus Wuhan COVID-19 ini ya. Kita kembali kepada ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Allah garis bawahi bahwasanya meskipun ada kewajiban puasa pada umat terdahulu, ternyata Allah sudah hapuskan.
Allah khususkan ya ayyuhalladzina amanu. Udah, sebelum kita bahas tentang kaifiat bagaimana puasa umat Islam. Jadi orang-orang terdahulu, umat-umat sebelum datangnya Islam ada puasa. Contoh, seperti umpamanya puasa orang-orang Mesir kuno. Jadi orang Mesir kuno itu mereka juga berpuasa. Jadi agama mereka juga mengajarkan puasa, tujuannya apa? Untuk mendekatkan kematian. Jadi mereka tidak makan, tidak minum. Jadi sebagaimana orang yang mati. Jadi orang yang mati kan nggak makan, nggak minum. Nah, jadi mereka ada berpuasa seperti itu. Jadi puasa orang Mesir kuno dulu terbagi dua. Pertama puasa namanya Syamu Sya'b. Yang kedua Syamul Kahana, Kahin. Puasa masyarakat, puasa kebanyakan masyarakatnya. Jadi memang ada ajaran masyarakat Mesir kuno dulu, mereka dianjurkan untuk berpuasa. Yang kedua, ada ajaran puasa orang Mesir itu khusus puasa perdukunan, puasa dukun. Kalau di sini puasa ini putih. Nah, jadi gini, kita bongkar ini dulu supaya kita jangan terjebak orang Islam banyak mengamalkan puasa-puasa di luar Islam. Nah, tapi kalau tadi itu pertanyaan puasa putih, tidak. Puasa putih itu memang puasa Islam, itu namanya Asyamul Bid. Itu memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Puasa setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, 3 hari pertengahan bulan. Boleh di luar pertengahan itu, tapi afdolnya pertengahan. Jadi fadilahnya besar. Itu memang ajaran Islam. Nah, cuma nanti akan kita bongkar sedikit-sedikit persamaannya puasa-puasa sebelum Islam dulu kepada puasa-puasa yang diamalkan oleh orang Islam sekarang. Dan itu adalah ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Secara simbolik, secara zahir kita menganggap itu mulia, tapi ternyata itu tidak. Oke, kita kembali. Udah, puasa Syamu Sya'b, puasa masyarakat Mesir kuno itu mereka berpuasa selama 70 hari. Nah, ini yang dilakukan oleh masyarakat Mesir kuno dulu. Di antaranya pertama ya, 70 hari. Udah. Tapi puasa mereka 70 hari ini hanya tidak memakan daging. Jadi makannya tidak boleh makan yang daging yang apa saja. Hanya yang dimakan daun-daunan dan air putih. Nggak boleh air manis. Apalagi sekarang Coca-Cola gitu ya, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jadi cukup air putih dan al-khudrawat, daun-daunan, sayur-sayuran saja. Nah, ini puasa orang Mesir kuno. Udah. Kemudian ada juga mereka puasa setiap tahun itu 4 hari. Nah, jadi 4 hari mereka berpuasa. Udah gitu setiap mereka panen, orang Mesir kuno dulu mereka berpuasa. Nah, mereka berpuasa. Udah itu puasa mereka bagaimana? Kalau kita kan dari terbit fajar, mereka enggak, dari terbit matahari. Ya kita katakanlah pas waktu sholat duha ya kan. Nah, mereka dari terbit matahari sampai menjelang maghrib. Nah, tapi tadi boleh makan apa saja, kecuali daging dan turunannya. Jadi mereka hanya makan sayur saja dan air putih saja. Vegetarian itu. Ya itulah dia. Nah, jadi kalau sekarang vegetarian itu. Dan ini orang Islam banyak mengamalkan itu. Sehingga menarik-narik ajaran-ajaran yang di luar Islam. Jadi inilah kita khawatirkan. Makanya kata Rasulullah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, kam min sha'imin laisa lahu min shaumi ila al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan manfaat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari puasanya itu, kecuali melainkan hanya lapar dan haus. Jadi ini bukan hanya untuk orang yang berpuasa, bukan hanya hadis ini, bukan hanya untuk orang Islam yang berpuasa tapi dia melanggar adab dan etikanya. Bukan hanya itu. Nah, jadi ini termasuk adalah puasa-puasa yang di luar Islam. Kemudian puasa perdukunan. Nah, ini nanti akan kita korelasikan, banyak di Indonesia juga terjadi. Orang-orang mencari kesaktian. Jadi orang Mesir kuno dulu, mereka orang-orang dukun ini berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi tidak makan apapun, tidak dia muasyarah an-nisa. Muasyaratul nisa artinya dia tidak menyentuh istrinya.
dia tidak melakukan seksual selama 40 hari. Seperti biasa puasa dari terbit matahari sampai maghrib. Tujuannya apa? Untuk memperkuat ilmu perdukunannya, untuk meninggikan kesuciannya katanya. Nah itu dia. Udah. Inilah yang kita khawatirkan. Apa yang diamalkan udah ribuan tahun, 7.000 tahun lebih ya. Masyarakat Mesir kuno dan peradaban Mesir ini lebih tua daripada China. Kalau Cina lebih kurang 5.000 tahun. Kalau Mesir sudah ada 7.000 tahun lebih. Jadi udah, ini di Indonesia berkembang ini puasa-puasa perdukunan ini. Berkembang puasa perdukunan ini. Jadi mereka itu berpuasa kita pikir karena Allah, tapi tidak, karena mereka ingin memperkuat ilmu batinnya supaya mereka bisa menjadi orang yang supranatural, orang yang punya kesaktian, dia punya kekuatan batin, dia punya kekuatan bagaimana dia bisa berserikat dengan jin-jin, alam jin. Nah, ini masih diamalkan oleh orang-orang Islam. Sampai detik ini itu banyak sekali, sehingga kita terkecoh. Mereka itu selalu memproklamirkan, selalu mensiarkan, oh saya puasa. Ternyata setelah diteliti puasanya untuk mencari kebatinan. Nah itu dia ya. Nah itu dia. Kemudian ada namanya asyamu 'inda Bani Israil, ada puasa orang Yahudi. Puasa orang Yahudi ini banyak. Ya, hampir seperti puasa umat Islam juga. Mereka tujuannya apa? Jadi orang Yahudi, orang Bani Israel ini kalau puasa, pertama kalau dia dalam mengalami duka cita, stres. Udah gitu, setiap mereka melakukan perbuatan maksiat atau kesalahan, jadi takut ditimpa Allah Subhanahu wa taala bala, bencana, mereka puasa. Untuk menghilangkan stres mereka puasa. Jadi inilah kenapa Allah menghapuskan puasa-puasa mereka ini semuanya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya puasa umat Islam. Inilah dia, karena mereka sudah banyak yang salah. Puasa itu karena takut sama Allah, sebab mereka takut celaka. Jadi bukan murni karena panggilan daripada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita diwajibkan berpuasa ini, memang betul-betul Allah memanggil, dan memang umat Islam menjadikan adalah rukun Islam, salah satu rukun Islam, dan memang penuh dengan keikhlasan. Maka imanan wa ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap, boleh mengharap, boleh, maka akan Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi sangat berbeda ya. Kemudian puasa Yahudi ini apa? Mereka ada juga tujuan puasa mereka itu untuk bayar kifarat. Tadi kita ulang sedikit. Mereka umpamanya udah pernah melakukan kejahatan, membunuh, atau mereka berzina. Jadi untuk membayar kifarat itu mereka berpuasa. Kemudian yang kedua, mereka itu ada yang berpuasa setiap tanggal 13 Maret. Ini ada hari-hari yang mereka kultuskan. Tanggal itu yang mereka sucikan karena mereka melakukan kebaikan ketika itu. Budaya mereka, jadi mereka melakukan puasa. Kemudian ada puasa orang Yahudi juga setiap minggu ketiga, dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 9 Agustus. Mereka melakukan puasa mungkin itu hampir sebulan ya, dari tanggal 17 Juli di akhir bulan sampai tanggal 9 Agustus, lebih kurang ya. Tapi ini tujuannya apa? Untuk puasa berkabung. Jadi inilah, jadi niat-niat mereka itu sudah tidak murni kepada Allah. Jadi puasanya itu sudah taat kepada makhluk, kepada rutinitas ritual-ritual tertentu. Kemudian ada puasa mereka, puasa pertama dan kedua, begitu juga pada tanggal 17, hari-hari yang mereka yakini di dalam akidah mereka. Puasa itu apa tujuannya? Untuk memperingati, katanya Nabi Musa itu
menghancurkan syariat Allah. Jadi Nabi Musa lah yang menghancurkan lembaran-lembaran mushaf wahyu-wahyu Allah. Nah, diantaranya itu. Jadi ini diantar, tapi nanti ada puasa Taurat lain lagi. Nah, ini khusus mereka berpuasa untuk memperingati itu. Karena memang ajaran itu sudah mereka tidak temukan lagi. Nah, jadi inilah dia puasa-puasa yang menyimpang itu. Kemudian apa? Mereka puasa tadi, puasa Taurat. Jadi mereka ada puasa beberapa hari untuk membaca kitab Taurat, untuk memperingati kitab Taurat. Ini puasanya mirip kayak puasa orang Islam, hari Senin dan Kamis. Tapi dilakukan setiap minggu akhir, setiap bulan. Ini dimakan Yaumul Ghufran. Mereka menyebutkan itu hari-hari pengampunan. Nah, inilah, jadi banyak puasa-puasa yang mereka lakukan yang dibikin-bikin sendiri. Memang bukan karena dari Allah. Padahal memang Allah pernah mewajibkan, tapi tidak ada muatan-muatan khurafat, takhayul dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, puasa sebelum Islam, yaitu puasa Asyam andal Masyayihim, puasa orang Kristen. Jadi kalau puasa orang Kristen ini apa? Mereka berpuasa itu ada sebanyak 55 hari. Wah, 55 hari. Nah, cuma tunggu dulu, puasanya nggak sama kayak kita. 55 hari mereka berpuasa. Ini tujuannya katanya apa? Untuk mensucikan diri. Nah, udah. Kemudian ada puasa mereka itu puasa perawan. Ah, ini juga ada diamalkan oleh orang Islam. Apa maknanya? Contoh, ini ada orang Islam mengamalkan ini, dan ini tidak boleh diteruskan. Ada budaya-budaya tertentu mengamalkan ini, padahal mereka Islam. Contoh, dia mau kawin, mau nikah, puasa dulu perawannya, wanitanya, selamat sekian hari. 3 hari atau berapa hari? Bahkan saya dengar pernah sampai 40 hari. Pernah saya dengar itu. Nah, nggak usah saya sebut karena ini seorang petinggi dan memang apa. Udah. Tapi di dalam sejarah ini orang-orang Kristen mereka mengamalkan puasa ini diantaranya seperti itu. Umpamanya untuk menjaga khusus menjaga kesucian perawan, atau ya tadi itu untuk ritual kalau mereka sebelum menikah puasa dulu. Jadi iya. Berarti kalau kita mau menikah itu memang ada sebagian umat Islam menjalankan seperti itu, ritual seperti itu. Berarti itu bukan tuntunan dari Islam. Bukan, murni bukan. Tidak boleh. Kalau dia khusus untuk itu ya. Tapi kalau dia puasa Senin Kamis memang niatnya karena Allah. Karena begini, sekarang ini banyak dia puasa Ramadan, tapi niatnya udah salah. Supaya diet. Banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita muslimah itu puasa Senin Kamis niatnya udah lari. Bercampur. Iya, bercampur. Tapi lebih tinggi kepada supaya langsing. Supaya mereka awet muda. Inilah yang nggak diinginkan di dalam Islam. Jadi jangan kita mencontoh ajaran-ajaran Yahudi dan Nasara. Udah. Jadi kalau puasa Nasrani ini tadi, puasa perawan ini tadi adalah sebanyak 25 hari. Sebanyak 25 hari. Ini sampai sekarang ada yang mengamalkan. Ada yang mengamalkan. Inilah dia. Jadi jangan kita mengamalkan puasa-puasa yang di luar Islam. Kadang-kadang ada kita mengamalkan puasa di dalam Islam, tapi niatnya sudah seperti orang Yahudi dan Masehi atau orang Majusi sebagaimana agama Mesir kuno dahulu. Kemudian mereka ada disebut dengan puasa Rasul. Ini sebanyak 15 sampai 40 hari. Ada. Cuman puasa mereka bagaimana? Kenapa saya sebut tadi tidak seperti kita? Puasa mereka itu hanya tidak boleh makan daging, susu dan turunannya. Jadi mereka puasa tapi tetap makan. Sebagaimana tadi air putih saja. Jadi vegetarian. Iya sama kayak tadi tuh sama puasa Mesir kuno tadi, vegetarian. Jadi ini banyak kita dapatin orang-orang Islam mengamalkan vegetarian ini. Udah, mereka menemukan sesuatu
yang di luar logika mereka daripada mengamalkan ini sudah masuk ajaran-ajaran di luar Islam. Dan orang yang mengamalkan ini tanpa dia sadari, jin-jin itu bisa merusak cara ibadahnya, cara berpikirnya, cara hidupnya tanpa dia sadari. Dia merasakan enak. Contoh, banyak orang-orang yang binaragawan, atletis, orang-orang yang biasa olahraga. Inilah yang sangat mereka mengamalkan vegetarian ini. Jadi bahkan mereka itu tanpa mereka sadari, mereka menganggap enak, tenang. Padahal enak dan tenang yang mereka rasakan itu sebenarnya bukan dari Allah. Tapi di situ sudah masuk ada unsur-unsur makhluk-makhluk lain yang sudah menginap di badannya. Karena dia sudah salah niat. Nah, itulah dia ya. Jadi meskipun itu kelihatannya tidak berpuasa bagi umat Islam, tapi kalau dia mengamalkan ini dengan sandarannya adalah ajaran-ajaran di luar Islam, ini akan bisa mencelakakan akidahnya. Makanya kenapa Rasulullah sebutkan as-shaum nisfus sabar, puasa itu setengah daripada kesabaran. As-sabru nisful iman, sementara kesabaran itu adalah setengah daripada keimanan. Udah, artinya puasa itu jangan sampai martabat iman itu nomor 1, 2 level. Puasa, sabar, dan keimanan. Jadi jangan sampai kita berpuasa tapi rusak iman kita. Ini banyak. Inilah yang kita sangat khawatirkan. Orang-orang Islam tanpa dia sadari dia berpuasa tapi melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah menyentuh akidah. Tapi ada tidak menyentuh akidah. Dia puasa tapi menggosip, ghibah. Dia tidak tahu bagaimana syarat rukun puasa yang membatalkan puasa. Ketika dia berpuasa, memang dia bisa nahan sabar, tapi dia nggak bisa tahan sabar syahwatnya. Melihat cewek cantik, tanpa dia sadari, ini bisa membatalkan pahala puasanya, walaupun puasanya tidak batal. Tapi inilah yang kita khawatirkan, sebagaimana Rasulullah SAW tadi mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-jum'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah, tapi tak ada yang dia rasakan kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi inilah jangan sampai kita melakukan ibadah puasa ini keluar daripada tuntunan Allah dan Rasulnya, dan jangan sampai kita terjebak dengan istilah ritual-ritual keagamaan, kita anggap itu mulia, tapi justru di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling rendah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya wahai orang yang beriman, diseru Allah, wahai orang yang beriman, kuwajibkan ibadah puasa untukmu sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Untuk bertakwa. Jadi puasa yang umat-umat terdahulu Allah hapus, takwa itulah yang ingin dicapai oleh umat Islam dalam puasa ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Kembali lagi. Saat ini kan kita di tengah pandemi ini, wabah Wuhan COVID-19. Ini kita gimana Bro dalam menyikapi bulan suci Ramadan ini? Karena kan seperti kita tarawih di rumah, sholat berjamaah di rumah, yang macam-macam semua segala macam diadakan di rumah. Iya. Gimana? Jadi memang inilah dia musibah Wuhan COVID ini. Memang di samping menimpa seluruh umat manusia, hampir seluruh dunia mengalaminya, khususnya umat Islam kita, apalagi di Indonesia ini. Jadi memang pemerintah telah mengeluarkan instruksi bahwasanya tempat-tempat yang zona merah, red zone, sebaiknya jangan melaksanakan sholat tarawih di masjid atau di musalla. Jadi memang ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin kamu. Tujuan pemerintah apa? Supaya ini untuk memutus mata rantai. Tapi memang apa yang terjadi di Indonesia ini
sangat jelimet. Ketika kita katakan zona merah, tapi masyarakatnya belum meyakini itu. Belum semua meyakininya. Jadi inilah dia, karena apa terjadi keyakinan ini yang sangat susah untuk dipahamkan kepada masyarakat, karena memang ini peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi makanya pemerintah juga harus bisa mengetahui psikologi masyarakat. Jangan langsung terlalu overaction, menindak. Jadi jangan pernah berputus asa untuk terus menghimbau terus. Tapi kalau ada nanti orang yang melakukannya itu, seharusnya diberikan juga pengarahan. Apakah mereka melakukan sesuai dengan protap? Kan ada. Di wilayah kami ini kelihatannya tidak ada yang terdampak. Tak usahkan yang terkena, terpapar, terdampak saja tidak. Meskipun sudah diumumkan red zone. Yang terjadi apa? Masyarakat akhirnya melakukannya. Di sini sebenarnya jangan langsung kita menindak sefrontal. Kita arahkan masyarakat yang memang hatinya masih kuat ingin ke masjid, coba dibikin protap, pakai masker, kemudian tidak boleh bersentuhan, sholatnya dipercepat 23, ya mungkin 8 rakaat, 3 rakaat witirnya. Jadi jangan baru kemudian dihimbau juga. Terus sebaiknya kalau bisa jangan di masjid atau di mushola. Cuman jangan sampai terjadi provokator-provokator yang melampaui batas. Ini yang saya dengar bukan apa. Ada keyakinan sebagian masyarakat melakukan di masjid, ada masyarakat yang mengadukannya ke pemerintah. Yang terjadi apa? Terjadi miskomunikasi sehingga terjadilah tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita inginkan. Masyarakat yang merasa sakit hati akhirnya marah dengan yang mengadukan dan sebagainya. Dan beberapa hari ini terjadi rumah warga di obrak-abrik gara-gara kedapatan dia mengadukan kepada pemerintah orang sholat berjemaah tarawih. Seharusnya bukan seperti ini yang terjadi. Kita terus jangan pernah putus asa, karena di dunia internasional pun himbauannya begitu. Terus peringati, jangan pernah bosan. Bukan kita langsung menindak sebagaimana Mahfud MD, dia langsung mengatakan itu bisa dikriminal, bisa dipidana orang sholat. Ini akan menimbul masalah baru lagi. Bukan malah menenangkan masyarakat. Bayangkan kalau satu masjid dipidana, ini akan menimbulkan masalah baru. Seharusnya masyarakat yang sudah melakukan begitu, yang sudah melanggar aturan pemerintah, terus disadarkan. Karena di Cina sendiri, di China yang timbul pertama kali virus ini sendiri, mereka memperlakukan masyarakat itu nggak semuanya pukul rata, nggak semuanya mereka tindak tegas. Ada kadang-kadang mereka itu memang sangat letih, bahkan tentaranya pun, pihak aparatnya pun letih sekali menganjurkan masyarakatnya. Bahkan mereka, artinya begini ya, mereka tidak menggunakan kekuatan, tidak menggunakan hukum pidana. Karena mereka menyadari ini memang belum pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat juga sangat trauma. Dan bagaimana kalau masyarakat semuanya dipaksa di rumah, mereka mencari nafkah, dan mereka juga ada logikanya. Kenapa beramai-ramai di jalan, beramai-ramai di pasar itu tidak dilarang, beramai-ramai di mall tidak jadi masalah, sementara di masjid kenapa? Inilah psikologi masyarakat harus kita ketahui. Di samping memang kita harus tunduk dan patuh kepada anjuran pemerintah, tapi jangan monoton. Sekali lagi, ini fitnahnya besar. Selagi memang ini karena fatwa ulama itu adalah yang tidak murni, yang haram kalau dilanggar apabila di tempat zona merah. Cuman zona merah bukan ukuran Indonesia, ukuran internasional. Ukuran internasional zona merah itu adalah apabila sudah banyak kematian di situ, atau wilayah yang belum terdampar, terpapar. Contoh, ada wilayah belum terpapar, tapi ada wilayah yang di dekatnya itu sudah banyak yang mati, meninggal, maka itu jadi zona merah juga. Sementara kalau di Indonesia itu baru slogan, baru cara-cara kita untuk memutuskan mata rantai itu ada baiknya. Tapi disinilah dia, kalau kita mengkaji dari segi hukum fikihnya, memang belum
mutlak 100% untuk wilayah seluruh Indonesia. Kita katakan di Kepulauan Seribu, kita katakan di Kepulauan Mentawai, kita katakan di Kepulauan Riau dan sebagainya. Jadi masih banyak wilayah-wilayah Indonesia yang memang dia belum terpapar. Jadi ya fatwa ulama ini hanya khusus untuk di wilayah-wilayah yang terpapar, khususnya lagi yang zona merah. Itu saja. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah kita harus menyikapinya dengan bijak. Jangan sampai ada hasad, iri, dengki, apalagi sampai kita menarik-narik kepada perkara pidana. Cukup kita himbau terus, jangan pernah kita berhenti. Kasih pengertian. Yang penting dia memenuhi protap. Contoh umpamanya kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk masjid. Kalau dia bersentuhan dikasih sanksi, nggak boleh di masjid, suruh keluar umpama. Jadi jangan langsung kita melaporkan, kita bikin tindakan pidana, ini malah akan meresahkan masyarakat. Kita sudah baca di media, banyak tanggapan masyarakat menimbulkan kontra yang sangat berat gara-gara pernyataan-pernyataan orang-orang pemerintahan ini yang salah menyampaikan sebuah himbauan. Oke, itu saja. Kalau untuk jemaah ini gimana, Bro? Tiap motivasi kita nih, kalau kayak saya terus terang sih agak terpukul, maksudnya dalam tidak seperti biasanya kita yang bulan suci Ramadan seperti itu. Gimana motivasinya kita untuk para jemaahnya? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih muttafaqun alaih mengatakan, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha illa subu'iyah ja'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzabih. Kata Rasulullah, semua perbuatan baik itu Allah beri ganjaran dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Subhanallah. Kebaikan itu sudah ada ukurannya, diberikan Allah 10 kali lipat sampai 700 kali ganda, kecuali puasa. Kata Allah, ini milikku dan aku yang langsung akan memberikan ganjaran kepada dia. Maka dalam masa-masa musibah virus Wuhan Covid ini, kita laksanakan puasa di rumah dengan khusyuk, dengan anak-anak, berjemaah tarawih, berjemaah dengan anak-anak. Kita ajarkan anak istri kita, keluarga kita untuk melakukan puasa ini. Karena memang ibadah puasa ini di samping adalah rukun Islam, ini juga merupakan adalah untuk melatih kesabaran kita, mensucikan hati kita. Karena memang dari puasa inilah akan menentukan bagaimana setelah di luar Ramadan nanti sikap perilaku kita, baik zahir maupun batin. Di samping juga puasa ini memberikan fadilah yang sangat besar untuk diri kita dunia akhirat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan lis-sha'im farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa ini ada 2 kegembiraan. Farhatun 'inda iftari, pertama dia akan gembira ketika berpuasa, berbuka puasa. Kita puasa 1 hari penuh dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Ketika menjelang terbenam kita menghadapi berbuka puasa. Makanya kenapa Rasulullah mensunahkan takjil iftar? Makanya bahasa Betawi mencari bukaan itu takjil. Sebenarnya takjil itu dari bahasa hadis Rasulullah SAW, artinya mempercepat. Jadi bukan mencari-cari bukaan, bukan cari bukaan. Jadi dari bahasa Betawi, kalau di Medan tidak, di provinsi-provinsi lain bukan takjil namanya kan, ya cari bukaan lah. Nah, begitu. Jadi takjil itu, kenapa orang Betawi memakai kata-kata takjil? Ini besar juga hikmahnya, biar mengamalkan hadis. Karena kata Rasulullah, kalau sudah kita berpuasa, ketika sudah terbenam matahari, sudah dikumandangkan azan, segera berbuka, jangan ditunda. Bahkan mau azan pun begitu, jangan azan dulu dia, minum, batalkan dulu puasanya, minum dulu dia. Sunnah, makruh hukumnya. Kalau kita sholat dulu, oh kan ada orang nggak tahu ya kan, oh saya lebih duluan mendahulukan sholat dulu, dia belum minum ini, atau dia azan, belum minum dia, langsung azan. Kepingin supaya ya
cari salah. Nah, inilah dia. Jadi dibukakan dulu. Makanya makruh hukumnya orang yang berpuasa apabila sudah jatuh waktu berbuka, maka harus takjil, harus dia mempercepat bukanya. Itu dia ya. Jadi yang kedua, wa farhatul 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua nanti kata Allah, ini yang paling tinggi nikmat. Nanti kita akan gembira sekali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit. Subhanallah. Di dalam Al-Qur'an menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sepakat Ahlussunnah wal Jamaah, kita nanti akan bisa melihat zat Allah. Kita akan bisa melihat wajah Allah. Ini nikmat yang paling besar. Kita bagaimana Allah gambarkan begitu besar banyak nikmat yang begitu luas di langit dan di bumi ini. Tidak ada nikmat yang paling tinggi kecuali nanti kita akan melihat zat Allah, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia itu. Wallahu taala alam bisawab. Terus ini begini, ada juga dari Rasulullah mengatakan bahwa demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada dalam genggamannya, sungguh bau orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih harum daripada bau kasturi. Itu gimana? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, "Famu sha'im," mulutnya orang yang berpuasa atyab, itu sangat lebih baik indallah, di sisi Allah, min rihil misk, daripada minyak kasturi. Apa ini maksud di sini? Pertama, secara tekstual, kalau orang yang beribadah puasa apabila setelah tergelincir matahari, dia jangan menyikat giginya, meskipun dia merasa bau, sebab dia berpuasa kering, keluar bau daripada perutnya, dari lambungnya, sehingga dia merasa tidak nyaman, maka dia nggak boleh. Makanya menurut Imam Syafi'i makruh apabila setelah zawal. Sementara menurut ulama mazhab yang lain diperbolehkan. Tapi makna hadis ini sebenarnya adalah mulut orang yang berpuasa, famu sha'im atyab 'indallah min rihil misk, wangi mulut orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih bagus daripada wangi minyak kasturi. Maksud adalah orang yang mereka puasa dengan baik, bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga lidahnya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga kakinya, menjaga hatinya. Jadi apapun kotoran dirinya, terutama mulutnya, karena memang mulut ini yang susah kita jaga ketika Ramadan. Kita bisa sabar dengan tetangga, tapi kita nggak sabar dengan anak dan istri kita. Mulut kita terlalu mudah ingin menggosip, menghibah. Ini nggak usahkan puasa, di luar puasa saja perbuatan ghibah ini asaddu minaz zina. Al-ghibatu asaddu minaz zina. Orang yang menggosip itu dosanya lebih besar daripada berzina. Bahkan di dalam khabar Imam Ghazali mengangkat sebuah khabar, mengatakan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu asyaddu min 36 zaniyan. Orang yang menggosip itu dosanya lebih besar daripada 36 kali dia melakukan perzinahan. Kalau di dalam Al-Qur'an lebih berat lagi. Keterangan Allah tentang orang yang melakukan gosip ghibah. Wailul likulli humazatin lumazah. Wail, celakalah orang yang humazah lumazah, yang menceritakan aib orang lain dan menceritakan aib dirinya. Humazah hamzun wa lamzun, menceritakan aib dirinya dan aib orang lain. Kan ada orang itu, aku tadi mencuri aku. Nah, ceritakannya, aku tadi ya, istri aku begini-begini, suami aku ya begini-begini, tadi aku mencuri, tadi aku memukul orang. Dia menceritakan aibnya. Jadi itu nggak boleh, kecuali kita menceritakan aib kita kepada ulama.
ulama yang soleh, yang tujuannya supaya didoakan kita bisa berubah, supaya kita bisa melakukan yang terbaik, supaya kita bisa mengetahui bagaimana membayar kifarat perbuatan-perbuatan kesalahan kita. Jadi inilah dia mulut, bau mulut itu, bagi bau mulut orang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik daripada minyak kasturi. Hakikatnya adalah perbuatan baik kita. Karena maaf, kita puasa, mulut kita bau, kita tahan. Ini menurut hadis Rasulullah lebih baik daripada minyak kasturi. Tapi dia akhirnya nggak mau gosok gigi. Selama puasa 30 hari nggak gosok gigi dia. Ini salah. Salah. Berarti dia membiarkan dirinya memang harus bau. Bukan itu yang dituntut. Kita tetap diwajibkan menggosok gigi. Itu pertama. Yang kedua, yang terakhir, dia puasa, tapi dia terus menceritai aib orang. Dia terus lisannya mengomel. Mengomel itu bahasa Medan. Kalau bahasa Betawinya apa? Dia selalu cerocos, selalu bacotnya, mengeluarkan kata-kata kotoran, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi antara puasa dengan tidak puasa lisannya sama saja. Inilah yang dia sia-sia. Maka tidak dapat dia fadilah itu. Dia tidak akan mendapatkan fadilah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya bau mulutnya itu lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi. Itu dia ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kepada jamaah atau pemirsa majelis Islam yang dirahmati Allah, demikian kajian yang telah disampaikan oleh guru kita bersama di Metode. Jadi gimana Bumi? Kesimpulan dari pembahasan kita saat ini Bumi? Jadi kesimpulannya adalah kita harus melakukan puasa ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jangan melakukan ibadah puasa apapun namanya dengan niat selain daripada lillahi ta'ala. Jangan melakukan puasa-puasa mencari kesaktian, melakukan puasa karena ingin diet, terutama ibu-ibu, anak-anak gadis. Puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, senang dia puasa untuk apa? Supaya langsing, supaya awet muda, supaya cantik. Meskipun itu diperbolehkan, tapi bukan itu niat utama. Niat utamanya adalah lillahi ta'ala imanan wahtisaban. Iman dulu. Wahtisaban, ihtisab itu tadi, itulah dia. Mudah-mudahan dengan puasa kita sehat, mudah-mudahan dengan puasa kita langsing dan sebagainya. Ihtisaban yang kedua, jangan dibalik. Ihtisaban iman baru iman. Kadang-kadang enggak, ihtisaban saja, iman yang enggak ada. Inilah dia. Itu poin yang pertama. Penekannya adalah jangan kita melakukan ibadah puasa di luar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita banyak tanamkan kesabaran, terlebih pada masa-masa pandemi Wuhan Covid-19 ini. Kita terus selalu berdoa untuk diri kita, keluarga kita, anak kita, bahkan keturunan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang, menjadi imam, menjadi imaman, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang saleh. Jadi mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus berusaha kuat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kita melaksanakan puasa ini pahit, berat, terutama apalagi anak kita yang masih belum baligh, akhir baligh. Apalagi orang tua kita yang dari dulunya jarang puasa, ketika masuk Ramadan susah dia melakukan puasa. Jadi harus jihad, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban ini. Jangan sampai terlepas, karena kalau terlepas kita melaksanakan puasa ini tanpa uzur, percayalah tidak akan bisa kita dapatkan di hari-hari kapanpun fadilah, kelebihan dan keutamaan pada bulan Ramadan ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi, bismillahil ma'afi.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ashatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana ya Allah fi hadha syahri Ramadan. Allahumma tawil umurana bi barakati syahri Ramadan wa ahsin akhlaqana bi jahi syahri Ramadan. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.